Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miko Cahaya Kusuma, NPM 2001-02-0008. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-12 tentang konsep Islam, konsep Barat, dan hakikat HAM. Makna kemanusiaan pada hakikatnya kembali pada hakikat manusia itu sendiri. Makhluk yang memiliki budi dan perangkai yang baik yang harus dijaga, seperti seorang tidak akan mencuri, padahal sebenarnya ia bisa mencuri sebatas akal budi. Kemanusiaan dalam Islam adalah tidak hanya sebatas akal budi, namun adanya konsep mendasar dalam agama atau bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Prinsip-prinsip kemanusiaan dalam Islam: 1. Persamaan derajat, 2. Perintah berbuat adil, 3. Larangan berbuat jolim. Hak asasi manusia dalam Barat adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlaku sepanjang hayat dan tidak bisa dirampas dan dicabut. Bersifat universal bagi siapa saja. Ciri pokok hakikat HAM yaitu: 1. Secara otomatis adalah bagian dari manusia, tidak perlu diwariskan, diberi ataupun dibeli. 2. Berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi sara. 3. Tidak bisa dibatasi atau dilanggar. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya, wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan saat perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM menunjukkan nilai normatifnya hak asasi manusia sebagai hak yang fundamental. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1, semua manusia dilahirkan bebas dan sama dan martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak sesama manusia dan semangat persaudaraan. Di Indonesia, pengertian hak asasi manusia atau HAM ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat Tuhan dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Implementasi hak manusia secara tersirat sebenarnya sudah diakui dalam KUHP menurut ketentuan pasal 117 ayat 1. Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Artinya, dengan adanya pasal tersebut, pemeriksaan oleh penyidik untuk kepentingan penyidik harus sesuai dengan menghormati HAM. Hak asasi manusia dapat berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM yang tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat atau Declaration of Independence of USA serta yang tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia seperti yang terdapat pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 1, serta pasal 30 ayat 1. Dan yang perlu diketahui, ada beberapa pembagian-pembagian hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi, contohnya hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan pindah-pindah tempat. 2. Hak asasi politik, contohnya yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam satu pemilihan. 3. Hak asasi hukum, contohnya hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 4. Hak asasi ekonomi, yaitu contohnya hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli. 5. Hak asasi peradilan, contohnya hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. 6. Hak asasi sosial budaya, contohnya hak menentukan, memilih, dan mendapat pendidikan. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.